Bali khususnya, dan tentunya itu menjadi tantangan untuk kita menjaga kerukunan itu sendiri. Betul sekali, menjadi satu tantangan ya, dan juga sebenarnya satu kelebihan juga di Bali dalam hal toleransi. Bagaimana mencermati tentang hal ini, terutama di suasana Natal sekarang, kita sudah kedatangan seorang tamu, narasumber yang telah hadir di studio TVRI. Langsung saja kita sapa Ana Agung Ngurah Panji Astika dari Puri Anom Tabanan. Om Swastiastu, Tra Panji. Om Swastiastu. Semua sudah hadir di TVRI. Ya, semua sudah diundang. Apa kabar pagi ini? Sehat-sehat? Sehat selalu. Tra Panji, di hari Natal kali ini bagaimana melihat suasana perayaan Natal di Bali sekarang? Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudara kami umat Kristiani yang ada di Bali. Semoga hari Natal kali ini membawa berkah, kedamaian, kerahayuan untuk tidak hanya umat Kristiani, juga untuk kita semua di Bali dan di Indonesia. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, saya kira Natal di Bali adalah sebuah perayaan yang membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk semua umat ya. Dan semoga ke depan kedamaian selalu hadir di Bali sesuai dengan semangat Natal itu sendiri. Gitu. Iya. Dan kalau misalnya bicara tentang akhir tahun ya, bukan cuma Natal tapi juga banyak orang yang kesini untuk berlibur, berwisata. Bagaimana Tura melihat posisi Bali dan masyarakatnya dalam melihat kedatangan turis, kemudian banyak orang dari beragam latar belakang hadir ke Bali. Bagaimana orang Bali menanggapi itu hingga sekarang? Jadi begini, kalau kita lihat dari sosio masyarakat Bali gitu. Bali kan salah satu bagian dari Republik Indonesia ini, bangsa Indonesia ini yang mempunyai kekhasan sendiri. Jadi di Bali itu ajaran-ajaran yang Hinduistik itu dipegang teguh oleh orang Bali, sehingga sastra-sastra Jawa kuno yang merupakan kekayaan dari Nusantara ini sangat diimplementasikan di Bali ini. Salah satunya adalah Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi Sesanti Bhinneka Tunggal Ika ini memang merupakan sudah menjiwai dalam di Bali ini, sehingga orang Bali itu adalah merupakan orang-orang yang harmoni. Mereka sudah terbiasa dengan perbedaan. Mereka juga percaya dengan dualisme ya. Dualisme dalam artian begini, bahwa orang Bali itu percaya perbedaan itu selalu ada. Baik itu siang atau malam, laki perempuan, baik buruk. Nah itu. Dan orang Bali menilai sebuah perbedaan itu bukan dari sisi buruknya, bukan saling berperang antara perbedaan, tapi justru perbedaan itu adalah saling menguatkan. Seperti laki dan perempuan itu dibutuhkan oleh dunia ini. Siang dan malam juga dibutuhkan. Sehingga perbedaan itu merupakan hal yang biasa dan justru menjadi hal yang luhur bagi orang Bali. Nah, sikap mental orang Bali seperti itu, itulah sebenarnya yang membuat Bali ini dikenal di dunia sebagai sebuah destinasi wisata yang sangat harmoni. Sehingga orang sering mengatakan bahwa Bali itu adalah the last paradise, gitu ya kan? Atau surga yang jatuh dari langit. Itulah Bali. Bali itu seperti itu tercipta memang karena memang dijiwai oleh nilai-nilai adiluhung Nusantara itu sendiri. Itu sehingga sampai saat ini Pulau Bali, sepengetahuan saya masih merupakan salah satu pulau terbaik yang menjadi destinasi wisata di seluruh Indonesia. Artinya toleransi itu di Bali masih sangat kuat begitu ya? Ya, toleransi itu justru merupakan jiwa dasar orang Bali dan merupakan keunggulan orang Bali justru toleransi itu sendiri. Gitu. Baik, ya kembali lagi kepada nilai luhur dari dasar toleransi itu sendiri, yang seperti Tura sampaikan lebih Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi nilai-nilai Pancasila yang belakangan ini kan agak sedikit bergeser, dan itu tentunya akan berdampak kepada toleransi dan kerukunan umat beragama itu sendiri, Turah. Bagaimana Turah memandang pergeseran itu? Iya betul. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, saya agak panjang sedikit. Kalau kita lihat sejarahnya Pancasila itu kan ada melalui berbagai zaman. Itu zaman pertama di mana Pancasila itu digali pada saat bangsa Indonesia ini memutuskan untuk menjadi sebuah negara kesatuan. Di sana itu sebenarnya Pancasila itu sudah diuji. Karena pada saat pembentukan negara Republik Indonesia itu banyak sekali kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok yang ingin bertarung dalam memperebutkan bangsa ini. Ada kelompok agama, kemudian ada perbedaan antara orang Jawa, orang Sumatera dan segala macam.
priayi dan abangan kan gitu, banyak sekali perbedaan-perbedaan itu. Nah kemudian dari perbedaan itu kemudian Soekarno memberikan sebuah solusi dengan menggali jiwa-jiwa dasar bangsa Indonesia ini, lahirlah kemudian Pancasila kan gitu. Jadi itu awal Pancasila disepakati sebagai sebagai perekat bangsa ini. Jadi bangsa ini bukan bangsa yang berdasarkan agama, juga bukan bangsa sekuler. Jadi negara Republik Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Itu dulu disepakati. Kemudian masa berikutnya itu ada zaman Orde Baru, di mana Pancasila ini dipakai sebagai instrumen kekuasaan. Nah, Pancasila digaung-gaungkan setiap hari, tapi jiwanya itu lebih untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, sementara di zaman modern ini, di mana informasi itu kan sangat deras, ya, masyarakat Indonesia itu cepat terpengaruh oleh ideologi-ideologi bangsa asing. Mereka bisa mengakses, termasuk ideologi agama, sehingga zaman sekarang ini justru tantangan ketiga, Pancasila oleh sebagian kelompok itu mulai dipertanyakan eksistensinya. Bahkan ada yang sudah mulai terang-terangan untuk tidak mengakui lagi Pancasila sebagai satu-satunya asas kita bernegara. Nah, ini saya kira tantangan ini yang akan dihadapi ke depan oleh bangsa kita ini. Karena begitu Pancasila ini mulai terpinggirkan dari bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia ini mengalami sebuah ancaman yang akan luar biasa. Itu menurut saya. Baik, Tura. Dan memang salah satu tantangan sebagai masyarakat yang mayoritas yang tadi manapun di dunia ini, termasuk di Bali, adalah menjaga toleransi itu. Ya, bagaimana Tura melihat hari-hari belakangan ini di Bali sendiri? Di Bali sendiri, nah itu kan juga berdampak, ya, berdampak sekali dengan situasi internasional. Kita lihat memang dinamika di internasional itu bahwa adanya eksklusivitas agama, kemudian merembet ke Indonesia, kita akui itu, sehingga di Bali otomatis juga akan terpengaruh sedikit, sehingga terjadilah semacam respon balik dari masyarakat Bali, sehingga masyarakat Bali kemudian merasa, wah ini ada seperti sebuah ancaman akan keberagaman yang ada di Bali ini, sehingga muncul kemudian jargon-jargon ajak Bali, ya gitu kan, menjaga Bali segala macam. Nah, cuman kita juga harus melihat itu dari sisi positifnya. Jadi artinya orang Bali itu sudah mulai waspada dengan ancaman-ancaman anti toleransi yang ke Bali ini, sehingga di beberapa elemen masyarakat mereka mulai menggemakan kembali tentang toleransi. Mereka mulai bergema kembali. Justru ancaman itu membuat kembali ke budaya bangsa. Kan kita melihat gerakan sekarang ini. Kalau kita lihat dari Jakarta, dari Bapak Jokowi, Presiden kita, seolah-olah memang sedang dikembangkan lagi bagaimana kembali mencintai budaya bangsa, kembali mencintai pakaian adat Nusantara dan sebagainya. Itu saya kira hal-hal positif yang bisa muncul akibat adanya ancaman-ancaman dari luar, tentang toleransi itu dari luar. Baik, Tura, dan menarik sekali ya pembicaraannya. Dan misalnya pemirsa ingin ikut bergabung bersama kami, bertanya atau bahkan menyampaikan pandangannya, silakan di nomor 0361 237706. Nah, Dede tadi bicara mengenai wujud toleransi di Bali, konkretnya kira-kira bagaimana masyarakat adat Bali ikut katakanlah membantu atau terlibat dalam perayaan Natal kali ini? Jadi masyarakat Bali seperti yang saya katakan tadi, bahwa masyarakat Bali sudah terbiasa dengan toleransi. Tidak hanya dengan umat Kristiani, juga dengan umat-umat lainnya seperti Muslim, Buddha, dan bahkan orang Bali itu cenderung bisa merangkum semua perbedaan tersebut. Kalau kita lihat dari zaman dahulu ya, bahwa dari zaman kerajaan pun perbedaan itu sudah diakomodir, sehingga terbukti dari zaman kerajaan itu ada kampung-kampung Islam, gitu kan. Jadi orang Bali tidak sama sekali tidak khawatir dengan itu. Nah, kalau yang di zaman sekarang ini, kalau kita lihat keragaman itu bisa kita lihat dari perayaan Natal. Perayaan di Bali itu dianggap sebagai perayaan bersama. Betul. Ya kan? Kita lihat juga pecalang ikut terlibat dalam perayaan itu. Kemudian masyarakat Bali itu sama sekali tidak risih untuk mengucapkan selamat hari Natal, tidak risih mengucapkan selamat Idul Fitri, tidak risih mengucapkan selamat hari Waisak. Apapun agama ini, orang Bali merasa bahwa perayaan agama lain itu merupakan perayaan untuk mereka juga. Sehingga ini sebenarnya harus dicontoh. Bali ini, toleransi di Bali ini harus dicontoh untuk
semua umat beragama di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kalau di seluruh dunia melihat bagaimana mempertahankan kedamaian dan keragaman, belajarlah ke Bali. Bali adalah salah satu contoh yang baik untuk itu. Yang menarik itu tadi adalah bahwa di Bali itu jadi perayaan satu agama itu menjadi perayaan bersama begitu Prisca ya. Memang seperti yang kita lihat bahwa perayaan Natal tahun ini tidak hanya dirayakan oleh mereka di pusat-pusat gereja peribadatan saja Raya. Jadi di pusat perbelanjaan, pusat keramaian itu juga meriah begitu ya. Jadi menurut pandangan Tura itu memang wajar dalam sebagai bentuk toleransi atau bagaimana Tura? Ya betul. Kalau menurut saya itu wajar itu. Memang dan itu memang terjadi di Bali berpuluh-puluh tahun dari yang dulu. Dari zaman kerajaan, toleransi itu sudah diterapkan oleh orang. Sehingga toleransi itu sudah merupakan jiwa dari orang Bali itu sendiri. Gitu. Dan tadi bicara soal pecalang, memang banyak sekali pecalang-pecalang di Bali yang juga bergerak untuk menjaga rumah-rumah ibadah ya. Ya betul. Tidak hanya. Di Tabanan sendiri gimana tuh melihat itu? Ya sama seperti pada umumnya di Bali, di Tabanan juga seperti itu. Jadi pecalang itu tidak hanya mereka menjaga umatnya sendiri, mereka juga aktif untuk menjaga umat beragama yang lainnya. Setiap kegiatan apapun, pecalang itu tidak pernah membedakan ini umat saya, ini umat orang lain, tidak pernah. Saya kira seperti itu. Baik, jadi merata begitu ya. Jadi tidak hanya di Kota Denpasar saja sebagai ibu kota provinsi Bali, tapi di tempat Tura di Tabanan juga terjadi seperti itu juga. Nah biasanya kalau kita bicara soal masyarakat yang plural, memang seringkali di kota-kota besar ya. Kalau di Bali mungkin Denpasar atau barangkali ya di Badung lah. Kalau di Tabanan seplural apa dan bagaimana toleransi di Tabanan sendiri kalau Tura melihat? Kalau saya lihat toleransi di Tabanan itu kan adalah masyarakat yang komunal dan agraris gitu ya. Karena mereka komunal dan agraris, jiwa mereka itu cenderung damai, ya seperti karena mereka mencintai alam, jadi mereka cenderung damai, cenderung untuk menerima apapun yang baik itu pasti diterima. Nah, cuman mungkin selama itu tidak mengganggu prinsip-prinsip dasar keberagaman itu, artinya keberagaman itu juga tidak bisa mencederai keberagaman itu sendiri. Saya kira selama pendatang ini datang ke Tabanan tidak melukai hati perasaan masyarakat Tabanan, saya kira masyarakat Tabanan akan tetap menjalankan tradisi itu. Seperti itu. Baik. Nah, kalau misalnya bicara soal Bali ya sebagai pusat wisata di Indonesia khususnya yang terbesar gitu kedatangannya, kita ketahui pastinya bukan hanya meraih dolar ya dari pariwisata, tapi juga pasti ada resiko-risiko gitu. Misalnya soal ketertiban, kemudian juga keamanan juga. Bagaimana Tura melihat, apalagi Natal tahun baru ini memang momen yang sangat rentan juga dengan banyak hal yang mungkin tidak kita harapkan. Ya, jadi pastilah itu ya, karena banyaknya orang berkumpul sudah pasti mengandung banyak risiko, apalagi kemudian berdekatan dengan tahun baru, di mana di sana sepertinya mereka semua berpesta pora. Nah, saya kira memang itu adalah hal yang harus kita waspadai. Pendatang pada saat Natal dan kemudian pada saat tahun baru ini tidak hanya membawa dampak positif, yaitu perputaran ekonomi yang baik untuk masyarakat Bali, tapi juga akan banyak sekali risiko-risiko yang terkandung. Makanya saya berharap masyarakat Bali untuk selalu waspada dengan lingkungannya, untuk melihat kira-kira ada potensi-potensi bahaya yang bisa ditimbulkan oleh hal-hal tersebut. Kami juga mengimbau kepada saudara-saudara kami yang datang ke Bali untuk menikmati liburan agar mereka juga ikut menjaga. Karena Bali ini tidak hanya milik orang Bali. Bali ini juga milik kita semua. Bali ini kan seperti etalasenya Indonesia, ya. Apapun yang terjadi di Bali itu menjadi acuan untuk dunia internasional tentang Indonesia. Kalau terjadi kekacauan, ya, terjadi bencana di Bali, itu seolah-olah bencananya terjadi di seluruh Indonesia. Jadi keamanan, ketertiban, kedamaian di Bali ini adalah tanggung jawab kita semua. Tidak hanya orang Bali, masuk kebersihan juga ya. Oh iya, kebersihan resiko menjaga juga ya. Itu menjadi isu yang penting juga. Nah, itu juga itu yang harus kita mulai dengungkan terus dari generasi yang paling dasar dan anak sampai yang dewasa, bahwa kebersihan itu merupakan aset. Ya, kebersihan itu adalah aset
kita semua. Kalau Bali ini banyak orang datang, semua orang buang sampah sembarangan, Bali ini akan hilang. Makanya itu yang saya maksud, menjaga itu tidak dari sisi kedamaian dan ketentraman juga, kedisiplinan juga dari sisi kebersihan. Kita jaga semualah bersama-sama. Baik. Ya, luar biasa. Jadi kita masih menunggu partisipasi Anda, pemirsa. Apabila ada pertanyaan atau mungkin ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan tema kita hari ini, terkait dengan kerukunan umat beragama di Bali, boleh di line interaktif kami di 0361237706. Iya, betul sekali. Nah, tadi Turah sempat bicara soal kewaspadaan ya, Turah ya. Tentu itu harus tetap kita jaga gitu ya, apalagi kita daerah wisata. Nah, bicara soal kewaspadaan pastinya bukan cuma tugas polisi apalagi TNI, tapi juga masyarakat. Kalau di Tabanan sendiri misalnya, seperti apa himbauan Turah pada masyarakat untuk barang-barang gitu berwaspada gitu? Jadi kami di Tabanan itu sangat mencintai kedamaian dan kerukunan. Sehingga kalau kami itu mungkin tidak hanya di Tabanan, seluruh Bali ya, menganggap orang lain itu sebagai saudara. Kan kita sering dengar nyamo Dauh Tukar, nyamo Islam, nyamo Kristen, nyamo Buddha. Jadi semua itu orang tamu itu diidentikan dengan saudara. Nyamo. Nah, harapan saya sih di Tabanan khususnya ya, kita semua tetap menjunjung toleransi itu tanpa mengurangi kewaspadaan kita akan potensi-potensi bahaya yang akan hadir. Karena banyak ada pendatang yang datang seperti itu. Baik, memang satu resiko juga ya, di samping berkah dari keberagaman gitu ya. Dan salah satu sebenarnya yang menjadi tantangan di era yang digital ini dengan keberagaman itu sebenarnya sosial media ya, Turah ya. Hoax-hoax yang sebenarnya bisa saja dengan mudah memantik kecurigaan kita kepada orang lain. Nah, gimana Turah melihat dinamika ini dalam keseharian kita? Itu nanti akan kembali kepada kesadaran masyarakat itu sendiri. Semakin kan seperti biasa, hal-hal baru itu pada mulanya akan membawa dampak yang keras. Tapi saya kira sekarang masyarakat Tabanan khususnya masyarakat Bali pada umumnya sudah mulai mengerti bahwa mereka harus waspada terhadap sosial media, ya kan? Seperti saya katakan di awal, itu informasi itu kan deras sekali. Informasi dari seluruh dunia dalam detik itu bisa hadir di genggaman kita. Tapi kita juga harus waspada bahwa informasi itu belum tentu benar. Harus kita cermati lagi, kita harus belajar. Kita harus tahu menyaring mana informasi yang akurat, mana informasi yang bisa mungkin saja kemungkinan besar itu adalah hoax. Karena sekarang itu informasi yang tidak akurat atau hoax itu adalah juga salah satu ancaman atas keberagaman yang ada di Indonesia ini. Banyak bencana, banyak masalah itu muncul hanya gara-gara berita hoax. Jadi kita stop, kita waspada hoax, kita stop ikut menyebarkan hoax. Gitu. Salah satunya. Jadi itu memang ancaman. Jadi karena beberapa kali pernah terjadi ya Turah. Jadi ketika perayaan Hari Raya Besar salah satu agama, kemudian ada berita hoax yang tidak tersaring, itu akan menjadi ancaman tentunya. Makanya hati-hatilah menyebarkan berita. Sebelum kita ikut menyebarkan sebuah berita, kita harus memastikan dulu bahwa berita itu adalah akurat, tidak hoax. Dan kita harus tetap selalu memakai logika. Jangan hati yang panas begitu ada berita buruk, hati ini panas langsung share lagi. Nah, itu adalah salah satu bahaya di dunia media sosial belakangan ini. Jadi tetap harus ada kehati-hatian, kewaspadaan dan sikap kritis ya, Turah dalam menyikapi itu semua. Nah, Turah tidak terasa kita sudah di penghujung acara untuk sesi dialog kali ini. Mungkin Turah bisa sampaikan harapan atau mungkin himbauan kepada masyarakat atau pemirsa TVRI. Silakan Turah. Ya, sekali lagi kepada saudara-saudara kami yang merayakan Hari Natal, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Natal, semoga membawa kedamaian untuk kita semua. Himbauan saya adalah hanya satu, bahwa kita harus selalu menjaga toleransi yang ada di Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Karena hidup itu perlu kedamaian. Dan kedamaian itu hanya bisa tercipta dari toleransi. Toleransi itu ibarat bunga, ya. Itu harus dipelihara, harus ditanamkan pada anak-anak dari kecil, ya. Kedamaian itu harus ditanamkan, jiwa toleransi ditanamkan dari kecil, kemudian selalu dipupuk, disiram
agar toleransi itu selalu tumbuh subur di negara kita. Kalau hal itu tidak dilakukan, saya yakin toleransi itu seperti bunga yang akan kering, mati dan layu. Begitu toleransi itu mati dan layu, kita akan hidup kepanasan, kekurangan air. Dalam artian bahwa kalau toleransi itu tidak ada, sudah pasti kedamaian itu tidak akan hadir di negara kita. Jadi himbauan saya, mari kita semua berupaya keras. Damai itu adalah upaya. Betul. Damai itu bukan hadiah yang tiba-tiba jatuh dari langit. Damai itu harus diupayakan, damai harus diperjuangkan, dan kedamaian itu harus selalu dipelihara dalam hati setiap manusia. Bagaimana cara mengupayakan itu pasti itu adalah harus merupakan rencana dan kerja yang dilaksanakan antara pemerintah dan masyarakat. Baik. Saya kira kalau pemerintah dan masyarakat sudah saling memahami hal tersebut, semoga kedamaian dan toleransi di Indonesia ini tetap terjaga. Wah,